Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersekutu dalam doa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berada di tempat ini bukan suatu kebetulan, amin. Dan bukan hanya rutinitas. Biarlah ini yang merasakan kita mencari hadirat Tuhan. Biarlah kita dipuaskan, disegarkan hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore yang indah ini. Kau menghantar kami semua dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini tak kurang suatu apapun. Ini semua bukan karena hebat dan kuatnya kami. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam setiap pribadi kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau mengagung-agungkan nama Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Pimpin fellowship ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Mari Roh Kudus, kuasai setiap hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik, dan kami semua hidup di dalam janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, penuhi dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sepenuh hati kita katakan, setia Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Terang di dalam kekuatan ku percaya, ku percaya. Mari sembari Engkau yang layak bagi sembah, Engkau yang layak bagi titipan, segala
Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami senangkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama. Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Beri senyum kiri kanan dong. Haleluya. Kalau masih sehat itu mahal ya Bapak Ibu. Amin. Kalau sakit malah mahal. Sehat selalu. Pak Toto, saya mau menyapa saudara-saudara saya di Philadelphia ini, tapi pakai bahasa Jawa Pak Toto. Ya, sedulur Pak Toto.
karena beliau ini paling suka campur sari. Yang lain anyok. Ya, bingung apa? Tuhan itu gak rasis, amin. Yang mengerti segala bahasa, tidak satu bahasa, tidak semua bahasa. Tunggu Pak Toto. Sakjeke Pak Toto. Semenjak saya ikut Tuhan, sakjeke kula nderek Gusti.
ya kita sudah diselamatkan. Ya, akhir-akhir ini biar semuanya pada naik, semuanya pada ribut, anak-anak Tuhan slow saja, amin. Tidak usah mengeluh, tidak usah bersungut-sungut, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti ada di pihak kita, amin. Ojo sambat Pak Lolo, biar Philadelphia tidak sambat, tidak mengeluh. Hatimu kuat, hidupmu pasti mulia. Amin. Saya persilakan kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ini yang terpenting dari satu fellowship. Ya, makanan jasmani hanya mengenyangkan, makanan rohani firman-Nya itu yang mengenyangkan. Jika firman Tuhan tidak berkuasa atas hidup kita, maka Kristus bukanlah Tuhan dalam hidup kita.
Hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang kami sembah. Tak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita, yang memberikan pengharapan bagi kami, yang memberikan kemenangan bagi kami, yang memberikan pertolongan bagi kami, terlebih memberikan ketenangan dalam hidup kami, hanya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sebentar, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berbicara secara khusus pada malam ini. Dan Roh Kudus pakai mulut kita berhamba untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, sehingga firman-Mu jadi berkat bagi kami yang berbicara, maupun seluruh kami semua yang ada di tempat ini. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, membawa hidup kami tenang, tentram, damai, sukacita di dalam kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kami siap diberkati firman Tuhan, dan sudah siap berkati firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Ya, kalau disuruh nyanyi itu bisa-bisa itu nggak berhenti-berhenti. Amin. Kadang sukacita itu sudah ya sampai pagi pun oke ya. Tapi bagaimana waktu terus berjalan ya, puji Tuhan. Ya mungkin ada yang belum kenal ya. Saya lihat masih ada yang belum kenal ya. Tapi 80%, 90% ada yang sudah kenal. Tapi tidak apa-apa, daripada saya nggak perkenalan ya. Nama saya Pendeta Edi Santoso ya. Saya tinggal di daerah Sepanjang, pelayanan saya di daerah Sepanjang. Saya bersama hambanya, ya Ibu Gembala maupun adiknya ya Supani ya, bersama-sama satu tim layanan di dalam Peduli Kasih ya, kami bersama-sama ya. Hambanya di tempat ini sudah sering pelayanan di tempat saya, sudah nggak bisa dihitung. Begitu pula saya di sini juga nggak bisa dihitung. Ya sering saya pelayan di tempat ini, begitu pula hambanya juga sering pelayanan di tempat saya. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala di tempat Ibu Evi, yang mana tetap mempercayai saya bersama tim Jambul Sari boleh pelayanan di tempat ini. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya diberikan tema sekali lagi berhubungan dengan tenang. Ya, dulu sudah 3 kali temanya itu mengandung sebuah ketenangan. Di dalam ketenangan ada mujizat ya. Kalau kami dulu lupa ya, itu juga tenang-tenang gitu. Hari ini saya berikan tema lagi apa? Mendua hati tidak akan tenang. Diambil di Yakobus 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal 1 ayat 8. Tadi siang saya dapatkan hikmat Tuhan untuk bicara masalah ini ya. Jadi saya nggak sempat ya, minta tolong Pak Toto untuk masukkan di laptop ya. Yakobus pasal 1 ayat 8, mari kita baca bersama-sama. Karena temanya diambil dari sini, nanti saya akan sampaikan ya, saya jelaskan. 2, 3. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ulangi sekali lagi, 2, 3. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bicara, kalau kita saat ini berbicara mengenai mendua hati ya. Kalau kita bicara mengenai mendua hati, maka yang muncul di dalam benak kita, dalam pikiran kita ya, yaitu dikatakan apa? Seorang yang mulai tidak setia, atau seorang yang mengalihkan pandangan dengan orang lain. Ini ya. Kalau kita ngomong mendua hati, pikiran kita itu seperti ini. Tak ulangi lagi. Kalau kita berbicara dengan kata
mendua hati, maka yang muncul dalam benak pikiran kita adalah seorang yang mulai tidak setia atau seorang yang mengalihkan pandangan dengan orang lain. Setuju? Mendua hati. Dalam pikiran kita seperti itu, fokus mendua hati. Iya toh? Contoh, ada seorang muda yang sedang berpacaran. Ya. Ada sini yang masih muda, yang lagi pacaran. Iya. Sedang berpacaran. Iya. Ya. Ternyata dia tidak hanya punya satu pacar. Ternyata dia punya 2 pacar. Ya. Kalau seperti itu, maka saya pastikan mereka tidak akan tenang. Kenapa? Kalau dia sedang berpacaran dengan pacar yang pertama, ya, itu yang sering terjadi, HP-nya di-silent atau dimatikan kalau dia sedang ngapeli pacarnya. Ya takut nanti jangan-jangan dia telepon saya. Ya, ini katanya pengalaman. Ya jelas saya pengalaman bahwa ya seperti itu. Ya, terus kalau lupa mematikan, kalau ada telepon masuk, ya diangkat ngomong nanti, ya tahu bunyi, masih repot, ya sebentar ya, ya, karena sebelahnya pacarnya yang pertama. Begitu pula sebaliknya, ya nggak nyaman, nggak enjoy punya pacar, karena takut nanti jalan-jalan telepon pacarnya yang satunya. Begitu pula pasangan suami istri yang sudah punya anak. Kalau mereka sedang artinya mendua hati, ada seseorang pria zaman pria lain, ya, atau wanita lain, hidupnya juga tidak tenang. Ciri-cirinya, ya, HP-nya ini satu di password, tapi bukannya yang di password itu supaya istrinya atau anaknya nggak melihat, enggak, ya, yang jujur itu enggak, masih di password. Ditanya apa maksudnya, apa dikasih. Orang yang sudah jatuh cinta dengan pasangan lain atau masih orang lain itu di password, bahkan HP-nya kemana-mana dibawa, ya, tidur di bawah HP-nya, bahkan masuk kamar mandi pun dibawa. Bahkan kalau mereka telepon klesik-klesik di pojokan ngomong, salam kali supaya bojone gak dengar tidur dan sebagainya. Ya, saya bisa cerita begini karena teman saya ini cerita ke saya, Pak Edi, bojoku mulai gak benar. Lu kena apa, Bu? HP ini dikelon kemana-mana itu dibawa. Bahkan di kamar mandi ini kebacut kayak di kamar mandi, dibawa di kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu juga cukup lama. Ya, nggak tahu deh, WA atau apa. Terus kedua, dia sering pamitan keluar di rumah. Biasanya selama ini bergaul dengan istri, Bu, dengan anak-anaknya. Terus sering keluar rumah, alasan ini, alasan itu. Ya, ternyata keluar rumah itu apa? Bisa telepon-teleponan, kedua bisa WA-WA. Ya di rumah nggak ketahuan anaknya atau ketahuan istrinya. Suatu saat namanya menyimpan rahasia serapat-rapatnya itu ketahuan. Bahasa Jawa ini ndelala kersane ngalah. Apa? HP-nya lupa kalau mandi biasanya kan di bawah, ditaruh di situ di lemarinya. Apa? Ditaruh. Ya, dia kan Pak mandi sedang banter-banternya ngerocokno air, kan nggak dengar. Ya. Ya. Di WA, isinya WA. Ngomong seperti itu, janjian dan sebagainya. Lah, terus ciri-cirinya, padahal dia ada kok janjian seperti itu. Berarti yang WA ini orang perempuan, tapi namanya di dalam panggilan diganti, namanya Selamat. Padahal namanya bukan Selamat, seorang perempuan. Ya itu ciri-cirinya. Dia nggak tenang.
suami ini bersama suami keluarganya harmonis. Akhirnya seperti itu. Lo jenenge lo diganti. Ya kudune kan jenenge anak ya perempuan itu ternyata diganti selamat. Loh. Wah. Akhirnya nggak selamat. Karena apa? Dia ketahuan. Suatu saat ketahuan saya namanya ya, dan dia di salah satu tempat yang sepi. Ya. Saya loh, kita takut, mau apa sih wong itu? Saya dapat cerita takut, benar janjian sama seseorang, ya. Padahal dia pasangan orang lain, punya suami, ya, seperti itu, ya. Ini akhirnya nggak tenang, ya. Otomatis ya. Tadi kalau bicara dengan mendua hati, ya, bicara seperti itu, mesti pikiran saya seperti itu. Oh, berarti orang itu tidak setia, mesti ada hal yang lain, ya seperti itu tadi, ya. Jelas. Dalam kehidupan iman kekristenan kita tidak boleh punya sikap mendua hati. Amin. Dalam iman kekristenan, ya sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, tapi masih percaya kepada ilah-ilah lain. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang bikin kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ajaib, ya, sumber segalanya, masih percaya kepada orang-orang lain, suka pergi ke dukun. Dia punya usaha bisnis supaya jualannya laris, usahanya laris, diajak kembali, ayo melo aku, ya, ayo melo aku di sana lho, dodolan laris. Ini lupa bahwa Tuhan itu sumber segalanya. Ikut, ya seperti itu. Akhirnya masuklah seperti itu. Disuruh di sana harus bawa tumpeng nurut. Disuruh bawa bunga 7 rupa nurut. Wes, ya ada Yesus juga ada sus lainnya. Ya itu terjadi. Iman kekristenan tidak boleh. Ya, hukum 10 hukum Allah. Ya, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang Keluaran 20 ayat 3. Ya, 4-5 itu jelas. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Jangan kau membuat patung yang berupa apapun, baik yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Karena Allah kita Allah yang cemburu, akan membalas perbuatan apa? Kita, ya, dan sampai keturunan 3 dan 4 bunyinya Keluaran 20 ayat 3-4-5 bisa dibaca seperti itu. Ya, jangan ada mendua hati. Ya, seperti itu. Allah tidak mau kalau dia dinomor duakan. Ada Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi setelah itu percaya kepada ilah-ilah lain. Ya, diajak orang pinter, mana diramal supaya engkau ngerti nasib engkau apa. Itu jodohmu engkau enggak. Nah, ada anak muda itu tawari seperti itu. Ya. Tapi kalau kita punya apa? Kita punya iman yang kuat. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau orang masih mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Jamin. Tambah gak karu-karuan. Tapi kita akan belajar di dalam Yakobus pasal 1, ya tadi ayat yang 8, orang yang mendua hati mereka tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini punya pengertian yang lain, ya. Ayo kita baca ayat 6 sampai 8, ayat 6 dulu. Ayo kita baca 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi di Rasul
Yakobus ini menekankan di ayat ini, ya, di 6 sampai 8 ini itu jadi bukan maksud orang sudah berpaling pada hal lain, tapi lebih kepada orang yang tidak percaya, ya, orang itu tidak percaya, orang itu bimbang dan ragu akan Tuhan. Ya, ini maksudnya ini. Nanti saya kasih contoh. Bagaimana sih caranya supaya hidup kita benar-benar hidup yang tenang. Setiap kita mesti mempunyai kerinduan bahwa hidupnya itu tenang. Baik itu kalangan, ya, pemimpin kita, ya, pemimpin kita merindukan sebuah hidup, sebuah ketenangan. Begitu pula orang-orang pengusaha, bisnismen juga rindu hidupnya tenang. Begitu pula orang-orang yang masih mahasiswa, pelajar juga rindu hidup tenang. Baik orang kaya, orang miskin pasti punya kerinduan hidup tenang. Ada di sini, Pak Edi, aku nggak kepingin hidup tenang. Ada, angkat tangan, tak suruh maju. Ada, aku nggak kepingin hidup tenang, Pak Edi. Ayo, ada, silakan maju. Perlu didoakan, bukan tumpangi tangan, tapi tumpangi kaki. Ya, pasti kita merindukan sebuah hidup yang tenang. Amin. Saya akan kasih tahu, belajar, sama-sama belajar. Bagaimana supaya hidup kita mengalami hidup sebuah ketenangan? Ayo kita pelajari. Yang pertama, nanti saya berikan contoh siapa yang contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana caranya supaya hidup kita itu bisa hidup tenang? Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber ketenangan itu. Amin. Yang hanya bisa membuat kita hidup tenang itu Tuhan satu-satunya. Amin. Kita buka Mazmur 62, 1, 2, 5 dan 7. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 2, nanti dilanjutkan 5 dan sampai 7. Yuk kita baca Mazmur 62 ayat 1 sampai 2 dulu. 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut yang ditun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. 2. Sudah ya. Hanya ya tuh. Ayat 5 sampai 7. Mereka hanya berapa ya? Ya, tahu nanti mulai awal tadi saya baca di sini ya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat selanjutnya, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terus 5-6 itu hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Bagaimana supaya hidup kita tenang? Langkah yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber ketenangan itu. Amin. Ya, dunia berkat ketenangan hanya semu, tapi di dalam Yesus memberikan ketenangan kepada setiap kita. Dia sumber ketenangan, sumber damai sejahtera, sukacita. Amin. Yang sejati. Ya, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau orang sudah nggak mau dekat, lihat aja, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Ya, kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dialah sumber ketenangan kita. Dialah sumber pengharapan kita, dialah keselamatan kita, dialah gunung batu kita, dialah kota benteng kita. Ya,
Dialah sumber pertolongan kita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita lebih dekat sama Tuhan supaya tenang hidup kita. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita hidup tenang? Mazmur 62 ayat yang 8. Selanjutnya tadi, ayo kita baca Mazmur 62 ayat 8. Di situ ayat 9 ya salah. Yuk 23. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Yang selanjutnya, yaitu percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau dialah sumber segalanya, dan jangan bimbang, jangan ragu. Tadi Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 itu isinya mengandung arti orang yang mendua hati, yang tidak tenang itu kalau dia masih ragu, masih bimbang, orang itu tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Itu arti di dalam Yakobus tadi. Ya, untuk oleh sebab itu. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita tenang, yaitu percayalah kepada Tuhan sepenuhnya kalau dialah sumber segalanya. Jangan bimbang dan ragu. Jangan bimbang ragu pada Tuhan. Amin. Dialah sumber segalanya. Saya berikan contoh. Ya. Orang yang bimbang, orang yang mendua hati. Tadi dalam Yakobus, orang yang mendua hati tadi, orang itu ragu, orang itu bimbang, orang itu tidak percaya bahwa Tuhan itu kuasa atas segalanya. Dialah sumber pertolongan kita, Tuhanlah sumber keselamatan kita, Tuhanlah sumber kemenangan kita, Tuhanlah sumber pemulihan kita, Tuhanlah sumber kesembuhan kita. Tidak percaya seperti itu. Ya, ayo kita cari contoh. Orang yang bimbang, orang yang mendua hati itu siapa? Petrus. Coba Matius 14 ayat 25 sampai 32. Kita baca sama-sama cerita di atas. Sudah? Matius pasal 14 ayat 25 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama, lihat di depan. Yuk, 23. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, berhenti dulu bahwa murid-murid jam 3 itu mereka naik perahu duluan, Yesus di belakang. Ternyata dia berjalan di atas air jam pagi, ya, petang, ya. Itu. Terus ayat selanjutnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut, dikira yang berjalan di atas air itu hantu, padahal Tuhan Yesus. Ya, terus ayat 28. Oh, yang 27. Yang tadi berapa? Ini ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, ngomong ke Petrus maupun murid-murid yang lain, suruh tenang, jangan takut. Ya, ini aku, jangan takut. Terus ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini permintaan Petrus. Kalau memang Engkau Tuhan Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Lanjutnya. Yuk. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini berhenti dulu. Ya. Pada waktu Yesus suruh datang, Petrus datang karena permintaan Petrus supaya Petrus bisa berjalan di atas air seperti Yesus lakukan.
Akhirnya disuruh turun, disuruh berjalan di atas air. Akhirnya Petrus berjalan di atas air tidak berjalan. Ini dia percaya sepenuhnya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa dia suruh turun di atas air dan suruh berjalan. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Akhirnya dia bisa berjalan. Amin. Ya, kalau kita seperti itu pasti kita akan lunjak-lunjak. Pasti, ya, kita pasti senang ya. Aku bisa jalan di atas air, ore. Ya, murid-murid juga pasti ikut sukacita. Akhir setelah ikut sukacita senang, ya, dia lupa. Ternyata keadaannya itu di sekitarnya itu anginnya sepoi-sepoi. Loh, dia lupa bahwa Yesus tadi menyuruh seperti itu, dia bisa berjalan. Akhirnya dia mendengar, dia lihat situasi kondisinya seperti itu, ada embusan air angin seperti itu. Dia mulai takut, dia mulai ragu. Akhirnya dia karena kurang percaya lagi, akhirnya dia mau tenggelam. Ya, terus ayat selanjutnya. Ya. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, ini ya, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tadi ya, mendua hati orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu namanya mendua hati di Yakobus tadi. Ya, diibaratkan seperti itu. Seperti Petrus ini contohnya, dia mendua hati, dia bimbang dan dia ragu, dia lupa, dia tidak percaya lagi bahwa dia bisa berjalan di atas air karena Tuhan menyuruh. Akhirnya berjalan karena ada embusan air, embusan udara tadi. Akhirnya dia takut, akhirnya dia tenggelam karena dia ragu dan bimbang dan tidak percaya lagi. Ya, terus ayat selanjutnya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya, akhir tadi apa itu ditarik ke sana Tuhan Yesus, ya, ditarik ke perahu lagi. Ya. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Contoh tadi ya, Petrus, di mana dia mendua hati itu diartikan di dalam Yakobus, yaitu orang itu bimbang, orang itu ragu, orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, Petrus. Terus contoh orang yang tidak bimbang, orang yang percaya, orang yang tidak mendua hati. Ayo kita buka Lukas pasal 7 ayat 2. Lukas pasal 7 ayat 2. Tapi ayat 1 dulu, biar tahu ceritanya. Ayat 1, ayo kita baca sama-sama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah dia di mana? Ke Kapernaum. Terus 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Seorang perwira di Kapernaum tadi, dia punya seorang hamba di mana dia sakit dan hampir mati. Apa yang dilakukan? 6, 7 dan langsung lompat 9. 6 sampai 7. Ayo sama-sama. 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwiranya itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Terus, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Maka dia nyuruh orang,
Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Loh, ini punya iman yang luar biasa. Punya irit, tidak bimbang, tidak ragu. Dia percaya. Disuruh ngomong saja. Ya. Jangan datang ke rumahku Tuhan, karena aku tidak layak menerima Engkau. Aku pun tidak layak datang kepada Engkau. Dia rendah hati. Dia benar-benar tahu bahwa pribadi Yesus itu yang bentuk orang yang mulia, ya, orang yang luar biasa. Tidak layak aku menerima, karena aku orang yang berdosa. Aku yang orang yang juga aku datang pun juga aku tidak layak. Katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Selanjutnya ayat 9. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Terus 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Punya iman. Ya, ini maksud di Yakobus, yang dua hati. Ya, seperti perwira tadi, dia punya masalah yang luar biasa. Dia karena sayang kepada hambanya, ya, yang sakit hampir mati. Ya, karena tahu bahwa Yesus ada di Kapernaum, makanya dia menyuruh orang datang kepada Yesus, suruh nyampaikan, ya, bahwa hamba seorang perwira itu sakit dan hampir mati, ya, dan bilang, nggak usah susah-susah engkau datang kepada aku, Tuhan. Aku begitu pula aku tidak layak untuk datang ke Tuhan, Katakan sepatah kata, maka hambaku sembuh. Karena dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dia percaya sepenuhnya, maka hambanya yang sakit itu sembuh pada saat Yesus mengatakan sembuh. Amin. Itu yang diharapkan. Ya. Di dalam Yakobus ayat 1, 6 dan 8, yaitu menceritakan Rasul Yakobus, yaitu menitik beratkan seperti itu, bukan seperti tadi cerita-cerita yang di atas saya sampaikan, mendua hati, ya. Ternyata mendua hati supaya tenang tadi, yaitu orang itu tidak bimbang, tidak ragu, orang ini percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Kalau orang yang bimbang, orang yang ragu, tadi tidak tenang hidupnya. Ya, seperti contoh Petrus tadi, ya, sudah enak loh, sudah berjalan, temannya masih ngoyo, dia perahu, mungkin dari perahu getek mungkin loh, kok ngoyo begini yo, ya, dia enak jalan, enak loh sebenarnya, karena hembusan angin tadi, dia meragukan lagi, dia bimbang ragu, akhirnya dia tenggelam. Ya, itu. Ya, kita harus punya iman seperti orang perwira tadi. Amin. Ya. Kita sudah cari contoh. Sekarang saya ambil kesimpulan. Waduh, kesimpulan habis ini selesai. Dan mulai. Ya. Dikira saya tidak senang, Ya. Ya. Kesimpulan, ya kan? Salah satu kelemahan banyak orang Kristen adalah sikap mendua hati. Ketika menghadapi pencobaan, kita sering mendua hati dalam menentukan pilihan. Ya, kita ulangi. Ya, salah satu kelemahan banyak orang Kristen adalah sikap mendua hati. Ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupannya, kita sering mendua hati dalam menentukan pilihan. Di satu sisi kita berharap ada pertolongan Tuhan, tetapi di sisi lain kita bimbang apakah Tuhan benar-benar mau atau mampu menolong kita. Sikap mendua hati adalah sikap yang ragu-ragu dan bingung.
Bang. Ini sering terjadi. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau ada masalah di dalam kehidupan kita, ya, satu sisi kita percaya Tuhan pasti menolong saya. Tapi di tengah perjalanan waktu kok dulu ono jawaban. Kadang-kadang kita ragu, benar tak Tuhan itu nolong aku? Benar ya? Ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, untuk itu ya kita tahu kebenaran. Kita tidak boleh bimbang dan ragu. Kita harus tetap percaya. Kalau sudah ada waktunya Tuhan, ya, menolong setiap kita, pasti pertolongan itu tepat pada waktunya. Amin. Ya, saya sudah berdoa lama sekali bersama jemaat yang saya gembalakan untuk memiliki tempat ibadah yang lebih luas. Selama ini ya kecil, sesek-sesekan Pak David udah tahu panas karena di atas hanya berapa meter saja, kecil, ruangan kecil, untel-untelan, AC-nya nggak bisa, AC 2 hanya satu tok yang bisa nyala, satunya kalau dinyala jeglek. Iya Pak, hanya satu aja. Panas, kipas angin sudah dikasih putar karena di atas, ya. Terus kita pengen rindu, ya. Saya sepakat sama jemaat. Saya berdoa puasa Esther itu enggak 5 kali 6 kali mungkin. Khusus doa untuk tempat ibadah. Ya, akhirnya dengan perjalanan waktu, ya, loh, saya sudah berdoa. Namanya ingin berdoa itu ingin mendapatkan yang baik, ya, itu Tuhan jawab. Di tengah-tengah perjalanan belum Tuhan jawab. Tuan rumah ada masalah dengan pihak bank karena rumahnya dijaminkan di bank. Akhirnya ditulis rumah dijual. Bayangkan, sudah bertahun-tahun berdoa, Tuhan tolong. Tadi teman-teman sampai keliru, tolong, ya, Tuhan tolong. Kami kepingin Tuhan tempat ibadah yang baru, yang lebih besar, lingkungan mendukung perasaan ibadah yang baru. Tuhan, kami percaya Tuhan siap. Tuhan pasti memberikan tempat ibadah itu. Amin. Perjalanan waktu panjang bertahun-tahun. Loh, di tengah-tengah ada gelombang seperti tadi Pak Petrus, ya, rumah dijual. Ini tantangan. Saya ngomong sama lu, menyala-nyala, ya, pasti tepat pada waktunya. Tuhan sediakan. Amin. Sepertinya nggak mungkin, ya. Uang kas itu hanya karena jemaat masih kecil, hanya berapa aja. Sering habis untuk acara-acara. Untuk bayar listrik itu habis, kadang-kadang min. Listrik sebulan itu loh, min kadang-kadang. Mau nyaleni, mau nabung di uang kas itu nggak ada. Ya, yang pas persekutuan doa itu masih bisa untuk listrik. Itu nggak mesti listrik habis untuk acara listrik semua keluar. Lo kok minta tempat ibadah yang baru? Lebas orang di luar sana ngomong tok, ya toh. Lo nggak beli apa-apa kok minta tempat ibadah yang baru. Oh, belum terjawab kok ada masalah rumah dijual. Rasanya sedih toh, tapi nggak tambah menyala-nyala. Ya, walaupun rumah ini terjual, saya pada percaya pasti Tuhan menyiapkan tempat. Amin. Saya ngomong ke tuan rumahnya, Bu, tak usah sungkan. Kalau memang rumah ini mau dijual, monggo. Jangan karena ada gereja nanti ibu nggak akhir menjual rumah ibu. Jangan. Kalau hari ini laku, pasti hari ini juga Tuhan menyiapkan tempat ibadah untuk saya. Saya jadi hamba Tuhan ini dipilih Tuhan, Bu. Sudahlah, Bu, nggak apa-apa. Akhirnya benar ditulis seperti itu. Akhirnya belum terjual, Tuhan gerakkan seseorang. Saya dikasih PR cari tanah di sekitar tempat pinggirnya. Ya, banyak cerita panjang. Intinya lewat Pak Toto ini, ya, panjang nanti aja kalau nanti saksi di sana. Ya, nanti Bu Evi tak cerita ini biar Bu Evi cerita jemaat. Semua data nggak cukup ya. Akhirnya iya, jika cerita saya dikasih PR suruh cari tanah itu, ya,
Sebenarnya panjang ceritanya. Akhirnya saya dapatkan nomor telepon dan akhirnya ditawar dan sebenarnya nggak dijual, tapi oleh karena Tuhan tiba-tiba 2-3 bulan yang mau beli tanah itu sudah putus asa, tiba-tiba yang punya tanah telepon beliaunya, akhirnya dibeli bahkan dibangun. Sekarang sudah mendekati mau selesai, tinggal finishing. Tepuk tangan dan ya, itu seperti nggak ada hasilnya, ya toh. Kok berdoa bertahun-tahun kok ternyata tambah rumah didol. Secara manusia dol, tapi enggak saya menguatkan kepada jemaat. Sudah kita perkatakan, mulut kita ini perkatakan yang positif. Ya, Tuhan dia sudah siapkan tempat ibadah yang baru. Akhirnya benar, lebih luas. Bahkan enggak saya pikirkan, ya, ternyata dikasih saya diberikan ruang kantor sendiri, ruang gembala. Tepuk tangan untuk Tuhan. Enggak terpikirkan. Kok dikasih ruang DW khusus ya Mas aku ini yang bersih-bersih. Dulu bersih-bersih berapa menit? Setengah jam sudah cukup. Sekarang 2-3 jam. Ya harus aku debunya, harus ngepel, nunggu kering, ya ngopal dan sebagainya. Iya, sekarang karena apa? Luas. Ya sekarang puji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Ya. Kesimpulan yang kedua, yakinlah akan janji Tuhan tanpa Tuhan tanpa mendua hati lagi. Ya, tak ulangi, yakinlah akan janji Tuhan tanpa mendua hati lagi, bahwa Tuhan memberi kepada kita semua yang dikasihinya dengan murah hati. Kita jangan mendua hati, kita harus tetap kita percaya, kita tidak bimbang, kita ragu, percaya bahwa Tuhan ini akan memurah hati yang akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Ya, apa yang kita perlukan, apa yang kita gumuli, ya Tuhan pasti menolong seperti saya. Amin. Ya, selanjutnya, janganlah Anda atau kita mendua hati dalam melayani Allah dan melayani manusia, sebab kita tidak akan menerima upah. Ini loh, kalau kita mendua hati nggak mau hasilnya, bahkan nggak menerima upah dari Tuhan bila kita tetap mendua hati. Berfokuslah pada Dia, kepada Tuhan saja, dan lakukanlah apa yang terbaik. Amin. Ayo kita lakukan. Jangan ada yang bimbang, ragu lagi dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesuslah sumber segalanya. Jangan ada yang berdua hati. Amin. Seperti Petrus tadi. Tapi kita biarlah kita seperti perwira tadi, punya iman yang luar biasa. Amin. Bilang, ya Tuhan gak usah ke rumah, gak usah ke sini, ya katakan sepatah kata, apa tadi hambaku sembuh, maka aku sembuh. Amin. Biarlah kita punya iman juga seperti orang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia ngomong apa dari rumahnya? Dia datang di gerombolan, di orang-orang banyak yang mengelilingi Tuhan Yesus. Dia dari rumah ngomong, asalku jamah jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Istri saya ini pernah sakit pendarahan 1 bulan. Waduh, saya nggak bisa bayangkan, ya penderitaannya. Bayangkan 1 bulan ini pendarahan terus, nggak tahu, ya itu aja 1 bulan. Penderita saya aja yang melihat juga, saya juga sedih karena istri saya yang saya kasih, yang saya cintai. Ya, kalau istri orang lain ya enggak. Ya benar. Ya, istri saya sumpah ya. Waduh, ceritanya panjang ya. Akhirnya saya cerita, saya bawa ke dokter. Akhirnya dokter A nggak cocok, dokter B akhirnya. Dokter A harus dioperasi. Duitnya sopo operasi. Terus saya boleh dokter lain. Ternyata dokter lain yang ada di Surabaya itu ngomong, nggak usah operasi, cukup obat dari saya. Akhirnya obatnya nggak tahu sekitar 500-600 ribu habisnya. Setelah diminum pelan-pelan sembuh total sampai hari ini. Amin.
Saya berdoa Tuhan, saya percaya Engkau sanggup menolong saya dengan caramu. Ya, saya nggak punya apa-apa, ternyata buat dokter tadi nggak usah operasi. Kalau operasi dia ngomong siapkan uang 5 sampai 6 juta. Wih soko. Ya, tapi Tuhan kita baik. Ditemukan seorang dokter, nggak usah loh. Tak kasih obat ini ya. Kalau nanti nggak berhasil kesini lagi. Ternyata juga berjalan diminum 1 kali, 2 kali, 3 kali di 2 hari itu sudah terasa pelan-pelan habis bahkan total. Amin. Ya seperti tadi orang sakit 12 tahun kendaraan nggak bisa bayangkan 12 tahun 1 bulan aja seperti itu. Ya dia datang kepada Tuhan ngomong tasaku jama jubahnya maka aku sembuh. Hari ini kita punya iman seperti itu. Amin. Aku percaya Pilur Yesus menyembuhkan. Amin. Aku percaya masalah yang aku hadapi ini tidak ada jalan keluar. Hari ini pasti ada jalan keluar. Amin. Masalah apapun dia sumber segalanya. Amin. Sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita, sumber kemenangan kita, sumber kesembuhan kita hanya di dalam nama siapa? Yesus Kristus. Tepuk tangan Tuhan Yesus kita. Mari tim musik. Jangan ada yang bimbang dan ragu lagi. Pak Bambang, monggo kita nyanyikan tadi tenang. Diturunkan Pak. 1. Mari saya undang bagi berdiri Bapak Ibu. Tapi bagi yang mau duduk yang nggak kuat ya nggak apa-apa. Ya kita akan nyanyikan pujian ini.
engkau ditopang doa. Di sini ada hamba Tuhan yang siap mendoakan saudara. Kami tunggu. Tutup mata semua. Bagi yang itu didoakan. Jaga di tengah-tengah kita. Kita harus punya iman seperti dua orang perempuan yang sakit mendarat 12 tahun. Asal lu jangan maju, maka aku akan selamat. Kita harus punya iman seperti iman perwira yang hambanya sakit yang mau mati. Dia datang, dia menyuruh orangnya untuk sampaikan, Tuhan, jangan engkau datang kepadaku. Aku tidak layak menerima engkau, begitu pula aku tidak layak datang kepadamu. Katakan sepatah kata, maka hambamu akan